Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana dari buku ini kita diberikan motivasi, inspirasi, dan dorongan, dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik kita, mental kita, dan juga spiritual kita. Dan di sini juga memberikan kita kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptaannya. Dan dari buku ini kita juga diajarkan untuk merubah akan pola hidup kita yang akan menambah umur dan menambah semangat tahun-tahun dalam hidup kita. Dari buku ini juga kita diajarkan bagaimana selalu bergantung hanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan bagaimana buku ini memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan untuk kita lebih hari, lebih semangat untuk menjalani kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita nantinya. Makanya Tuhan memberikan suatu inspirasi dan juga dorongan. Memberikan kita motivasi untuk tetap kuat untuk menjalani akan setiap hari-hari kita. Karena banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi biarlah kita jangan takut. Biarlah kita mau menjalani itu dengan penuh sukacita. Karena dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dalam setiap keluh kesah kita, biarlah kita mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan saja. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-111 dengan judul, Apakah mata air Anda telah memancar? Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Tuhan orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Ketika mendengar kata spring, apa yang terlintas di benak Anda? Bunga bersemi, bakung, sakura, rumput hijau, dan sinar matahari. Kelahiran kembali manakala ritme alam menjadi hidup kembali. Musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Namun ada jenis spring lain. Kawat yang digulung rapat setelah direngangkan atau ditekan kembali ke bentuk semula. Kasur tempat tidur juga seperti itu. Begitu pula trampolin dan mobil. Kadang-kadang kita memikirkan tentang efek memantul tersebut ketika kita berkomentar. Lihatlah antusiasnya, atau dia akan kembali lagi dalam beberapa hari. Ketika jiwa Anda terpencar tidak terbentuk lagi, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali? Anda mungkin berpikir Anda tidak bisa lagi kembali, tapi Tuhan berpikir Anda bisa. Janjinya ditemukan dalam arti ketiga dari kata spring. Ketika pindah ke Tennessee, saya sangat terpesona dengan mata air sedingin es yang menyembur keluar dari antara lapisan bebatuan. Ada satu berada di tempat di bawah rumah kami di Cleveland. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad, mata air ini mengalir dengan aliran yang kuat dan membentuk sungai kecil yang berkelok-kelok melewati padang rumput. Sebelum adanya pendingin yang nyaman dalam ruangan, orang-orang menggunakan air dingin tersebut untuk menyimpan susu dan bahan mudah rusak lainnya. Kami menggunakan mata air ini untuk mendinginkan semangka dan acara pernikahan putri saya ketika kami kehabisan ruang dalam kulkas. Dan saya kemudian berpikir suatu berkat yang luar biasa yang dapat memiliki sumber mata air. Jadi bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa kita diingatkan kembali. Bagaimana penciptaannya Tuhan yang sangat luar biasa kepada alam. Dikatakan di sini bahwa kelahiran kembali manakala ritme alam menjadi hidup kembali. Di mana alam berganti musim. Dan dikatakan di sini bahwa musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Di mana Tuhan menciptakan alam ini untuk kita nikmati. Untuk itu kita sebagai manusia biarlah kita mau selalu bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan sudah ciptakan sekeliling kita. Biarlah kita mau menjaga itu, karena dengan kita menjaga alam, maka binatang-binatang atau hewan-hewan yang bergantung pada alam juga bisa terlindungi oleh karena kita mau peduli, oleh karena kita mau menjaga akan setiap ciptaannya Tuhan. Di bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali. Di sini juga dikatakan musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Ini terjadi setiap tahunnya, dan dikatakan bahwa ketika ritme ini kembali, alam menjadi seperti hidup kembali. Dan dikatakan bahwa ketika jiwa Anda terpencar tidak terbentuk lagi, apakah Anda memiliki yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali? Ini mengingatkan kita kembali bagaimana
ketika kita sebagai manusia, seringkali kita selalu melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Selalu banyak dosa atau kita selalu jatuh bangun dengan iman kita. Tetapi bagaimana ketika kita melihat diri kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa. Dia mau kembali merangkul kita, dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Tetapi biarlah ketika kita datang kepadanya, ketika Tuhan sudah memberi belas kasihan itu kepada kita manusia, janganlah kita sia-siakan akan kasih karunia itu. Biarlah kita menghargai akan setiap kasih karunia Tuhan, seperti kita menghargai akan setiap penciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa Anda mungkin berpikir Anda tidak bisa lagi kembali, tetapi Tuhan berpikir Anda bisa. Sangat luar biasa. Dikatakan di sini bahwa ketika mungkin kita manusia sudah terlalu jauh daripada Tuhan, kita sering mengecewakan hati Tuhan kita. Kita sudah terlalu jauh karena kita selalu melakukan kesalahan. Dan kita melihat diri kita sendiri, kita tidak mempunyai harapan lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk merubah akan hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan mengatakan kita semua bisa, asalkan kita mau untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan merubah akan hidup kita. Asalkan dari diri kita sendiri, apakah kita mau untuk dirubah ataukah tidak. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberikan hak itu kepada kita untuk memilih. Apakah kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk, ataukah ketika kita sudah hilang, kita berpikir kita sudah tidak bisa ditemukan lagi, kita sudah tidak bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi bagaimana? Pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali. Kasih karunia sudah Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita mau mempergunakan kasih karunia itu dengan sebaik-baik mungkin. Sama halnya dengan alam. Dimana ketika Tuhan sudah menciptakan alam ini untuk kita, biarlah kita mau menjaga alam ini dengan seisinya. Biarlah kita mau merawat itu. Seperti halnya dengan diri kita. Ketika Tuhan sudah menciptakan hidup kita dengan sesempurna mungkin, biarlah kita mau menjadi berkat untuk orang lain. Dan biarlah kita mau selalu memancarkan mata air kita kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa terberkati dengan setiap berkat-berkat yang kita terima. Dan juga di sini dikatakan bahwa sebelum adanya pendingin yang nyaman dalam ruangan, orang-orang menggunakan air dingin tersebut untuk menyimpan susu dan bahan mudah rusak lainnya. Kami menggunakan mata air ini untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putri saya ketika kami kehabisan ruang dalam kulkas. Dan saya kemudian berpikir suatu berkat yang luar biasa dapat memiliki sumber mata air. Jadi bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali dari hal-hal kecil yang Tuhan ciptakan di alam ini. Kita bisa gunakan untuk diri kita juga masing-masing. Sama halnya ketika kita disengat lebah, kita langsung memiliki solusi bagaimana kita mencari obat itu di alam. Dan kita bisa menyembuhkan akan sengatan daripada lebah tersebut. Itulah penciptaan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan alam ini untuk kita nikmati, Tuhan tahu bahwa kita juga umat manusia akan bergantung kepada alam tersebut. Makanya biarlah kita mau menjaga akan alam yang Tuhan ciptakan kepada kita. Karena itu juga sangat penting bagi kita manusia. Dan dikatakan bahwa ada seorang perempuan di mana dia menggunakan mata air untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putrinya ketika dia kehabisan ruangan dalam kulkas. Jadi di mana ketika putrinya menikah, dia tidak mempunyai ruangan pendingin lagi untuk menaruh semangka dan juga susu. Dan ketika dia kehabisan ruangan dan dia langsung berpikir untuk menggunakan mata air untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putrinya dan juga untuk mendinginkan susu dan bahan mudah rusak lainnya. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan alam ini dengan kegunaannya yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan alam ini bukan saja untuk hewan-hewan menikmati alam ini, tetapi bagaimana untuk kita manusia juga bisa dapat menikmati semua ciptaan yang Tuhan berikan di alam. Dan dikatakan bahwa saya kemudian berpikir suatu berkat yang luar biasa dapat memiliki sumber mata air. Pelajaran yang sangat luar biasa. Dari hal-hal kecil tersebut kita diajarkan untuk tetap bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Biarlah kita mau selalu bersyukur. Ketika kita mempunyai air untuk bisa kita minum, mempunyai air untuk kita bisa mencuci pakaian kotor kita, atau kita bisa mempunyai air untuk kita mandi, itu adalah hal atau berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan kepada kita manusia untuk kita dapat bisa menikmati bersama-sama. Dan juga dikatakan di sini bahwa jika Anda belum pernah melihat sumber mata air yang memancar,
minum langsung dari air yang bening itu, atau mencelupkan jari kaki Anda ke dalamnya pada hari yang panas terik dan langsung terasa disegarkan kembali. Mungkin lebih sulit bagi Anda untuk memahami intensitas harapan dan kesembuhan dari jiwa saya yang hancur ketika membaca janji ini dalam Yesaya 41 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Aku akan membuat mata air dari tanah kering. Tuhan sedang berusaha mengembalikan sumber mata air ke dalam hidup kita. Di bagaimana Tuhan mengingatkan kita kembali, Tuhan memberikan janji kepada kita kembali. Mungkin kita manusia berpikir bahwa kita sudah tidak ada harapan ketika kita sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi bagaimana? Biarlah kita mau sadar bahwa Tuhan selalu berusaha untuk mengembalikan mata air itu ke dalam kehidupan kita. Tuhan berusaha untuk mengembalikan mata air kepada diri kita yang sudah kering atau sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana? Biarlah kita membuka hati kita membuka pikiran kita supaya Tuhan dapat bertakhta dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan sedang berusaha mengembalikan sumber mata air ke dalam hidup kita. Bukan hanya sekadar mata air yang menetes, bukan tetesan-tetesan di sana sini. Tidak, jika Tuhan merasa penderitaan membuat Tuhan hampa, Dia bisa membuat sungai dalam hidup Tuhan. Jika Tuhan berada dalam ketidakpastian di hutan belantara, Dia dapat menciptakan kolam air yang menenangkan untuk menyegarkan Tuhan. Jika hidup Tuhan menjadi kering dan tandus, Dia menjanjikan kepada Tuhan bukan hanya satu sumber mata air, tetapi sumber-sumber mata air yang melimpah. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa memberikan kita harapan kembali. Di sini dikatakan bahwa ketika mungkin kita tidak bisa untuk menghadapi akan setiap masalah dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dikatakan di sini bahwa jika kita merasa penderitaan kita membuat Tuhan hampa, Dia bisa membuat sungai dalam hidup kita. Jadi bagaimana Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Malahan kita manusia yang meninggalkan Tuhan. Ketika kita sudah menerima berkat itu, kita manusia langsung melupakan akan Tuhan kita. Tetapi ketika kita dalam kesengsaraan kita, barulah kita mencari Tuhan. Biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kita kembali. Biarlah ketika kita kering atau kita sudah jauh dari mata air kita, biarlah kita mencari itu. Jangan sampai kita terlambat untuk datang ke mata air tersebut. Dan juga dikatakan Tuhan limpahkan jiwa saya dengan mata air kehidupanmu. Jadi biarlah dalam setiap doa-doa kita, biarlah kita selalu berdoa untuk meminta Tuhan limpahkan jiwa kita dengan mata air Tuhan. Jangan sampai kita biarkan diri kita kering, tapi bagaimana kita selalu meminta Tuhan mengisi kehidupan kita dengan mata airnya. Karena ketika mata air tersebut tidak ada dalam diri kita, maka kita akan memancarkan setiap berkat Tuhan kepada orang lain. Dan orang lain juga dapat terberkati dengan setiap mata air yang kita berikan juga kepada mereka. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.